Baik, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Ceva Yasinulingga. Di sini aku akan menjelaskan tentang mata kuliah Research. Em, ini kita akan belajar tentang the state coach. Nah, di sini ada kasus yang pertama itu minimasi cost. Ini juga kalian pasti pernah ngerti ini dalam mata kuliah tentang pemrograman dinamis ministik. Kita lanjut ke kasus. Jadi di sini tuh kasus minimaskos itu ada rutenya. Nah, ada A sampai J itu dibagi menjadi ada namanya itu stage satu, ada 4 stage dari yang ini stage kan. Hmm, yang titik-titik garis merah ini. Kemudian kita akan menghitung biaya dan rute jalan dari A menuju C. Kan ini kan secara mundur ya, tadi kan minimasi cost tapi dengan cara mundur. Terus ini minimasi. Nah, ini ada definisi masalahnya. Alurnya mundur dan juga alurnya maju. Nah, kita yang pakai mundur, nah dengan tahap N itu ada simpelnya. Satu-satu kondisi tahap N menuju SN itu kota pada tahap N. Keputusan pada tahap N menuju XN itu adalah kota yang harus ditempuh, fungsi transisinya. Terus ada fungsi kontribusi pada tahap N. Selanjutnya ada hubungan rekursif gitu. Nah, kita bisa lanjut ke sini. Nah, kita langsung ke tahap 4. Nah, karena kita kan tadi mundur ya, berarti kita mulai dari C ke belakang. Nah, ini sudah ada dikasih contoh 4 pada tahap akhir N. 4, maka perjalanannya ditentukan sepenuhnya oleh kondisi S-nya sekarang, itu H dan I. Ini H dan I. Dan tujuan akhirnya J. Sehingga F4S-nya itu 4 SJ. Nah, S4-nya itu H dan I yang ini. X4-nya itu J tujuannya. Kemudian ada G4 itu CSJ. Terus ada F4 bintang S. Sedangkan F4 J sama dengan CSJ. Kemudian ada tahap X. Nah, empatnya kita masuk di sini. S4-nya itu H dan I. Nah, kan pada tahap akhir N sama dengan hasil tabelkan sebagai berikut. 4 itu sama dengan J. Berarti yang 2. A itu kenapa 2 itu? Karena pakai J ke H nih. Kemudian I juga sama. Kenapa 3? Terus ada F4S. Oh, sama 2 dan 3 yang ini. Kemudian X4 bintang itu adalah tujuannya. C. Nah, tabel di atas menunjukkan fakta bahwa jika true sudah sampai di H maupun di I, maka solusi faktornya adalah X4 bintang sama dengan J. Baik, selanjutnya itu ada tahap 3. Tadi kita udah J, H, I. Jadi kan ada selanjutnya sebelah H dan I lagi itu ada J. Nah, itu tahap ketiga kita, pokoknya nanti sampai dari J itu ke A. Kita mundur. Kalau tadi kita maju itu dari A ke J. Nah, di sini sama. Hmm, nah, untuk tahap 3, nah ini. Jadi ada S-nya itu E, F, G. Kemudian tabelnya seperti ini contohnya. Jadi C3 itu 335. 335 itu dari mana? Itu dari ini. 3, 3, 5. Ini. Kemudian F4222 ini dari mana? Nah, ini kan bagian dari H ya. H itu F4 bintang itu adalah 2. Nah, maka ditaruh 2. Tiganya 5, 57 itu dari 3 tambah 25. Kemudian 5 tambah 27. Yang I juga sama. C3-nya ada 426 dari yang bawah ini. Kemudian F4-nya juga sama lihat dari tabel bawah. Kemudian F3-nya adalah penjumlahan dari C3 dengan F4 bintang. Kemudian F3 bintang S ini adalah kita mencari nilai yang paling eh, namanya.
kecil. Tuh. Dan ini kan di antara F3 yang A dan I itu kan paling kecil 5. Kalau yang setara ya terus. Nah, kemudian ini 7 dan 9 lebih kecil 7. Nah, 5 itu kan bagian dari H. Maka X3-nya itu kita tulis H. Nah, ini kan yang baris kedua ini 5 dan 5 F3-nya. Maka kita tulis H dan I X3-nya. Sedangkan yang baris terakhir itu 7 dan 9. Lebih kecil 7, baru kita tulis H. Kemudian kita masuk ke tahap 2. Tahap 2 juga sama. Jadi setelah dari ini kan makin mundur dari F, G, H, dan I. Bergeser ke samping yang mendekati ke A, yaitu ada B, C, D. Selanjutnya yang terakhir itu adalah A paling ujung. Nah ini juga sama, pengerjaannya sama. S-nya itu ada B, C, D. Kemudian E-nya ada C2 dengan 3, 3, 4. Seperti yang tadi juga. Tapi di sini ada E, F, G. Kalau tadi H dan I doang. Karena kan memang cuma dua jalurnya yang saling berhubungan. Sama 3 tambah 5 8 juga F2-nya. Nanti yang bagian F dan G juga. Kemudian F2 bintang S-nya ini kita pilih juga yang paling kecil dari F2 dari E, F, dan G. Kemudian F2-nya sama, F2 yang mana terpilih, huruf itulah yang kita taruh di situ. Jadi E, F, F. Selanjutnya ada tahap yang pertama. Ini tahap terakhir karena itu udah sampai ujung. Nah itu kan ada yang A, B, C, D, A. Nah, kalau tahap yang terakhir ini cukup lihatnya yang cuma cukup satu baris aja. Jadi kayak S-nya itu cuma A. S itu pokoknya yang setelah setelah dari misalnya kayak tadi kan ada J, H, I. Setelah H, I, A. Itu bagian dari S-nya. Kemudian ada B, C, D. Perhitungannya sama, masih sama. Jadi kayak 2, 3. Ini karena cuma satu, ya dia C satunya kayak ini. Makanya cuma satu baris juga. Itu 8 tambah 8 9, 2 tambah 7 9, 3 tambah 7 10. Tentunya 9 karena yang paling kecil. Dan karena 9 ada 2 di bagian C sama B, makanya ditaruh X satunya itu adalah B dan C. Dan terbalik ya, tadi saya ngomongnya terbalik. Nah, jadi itulah rutenya. Tuh kita bisa lihat, jadi kalau lintasan satunya itu dari A, B, E, F, B, E, H, I. Nah, terus ada A juga, lintasan kedua itu ada A, C, F, H, I. Terus kalau kalian mau pengen tahu ini bagian A, B, E, H, I, B, H, J gitu tuh dari tabel yang sebelah sini ya, yang kiri ini yang udah kita cari tadi dari tahap 4, 3, 2, dan 1. Terus ada lintasan ketiga dari A, C, F, I, dan J. Tapi tetap tujuannya itu. Cuman kita hitungnya mundur gitu, mundur dari J ke A. Nah, ini juga sama dengan pencapaian optimumnya itu 9. Nah, begitulah penjelasan dari saya mengenai minimasi cost ini. Ada juga maksimasi cost, ada tetap juga ada yang maju dan yang belakang. Kita milihnya apa atau juga ketika di soal mintanya apa. Dan penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.